Langsung saja persilahkan kepada pembicara utama kita, yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa balahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak DCM, Bapak Kemal, Bapak Atase Pendidikan, senior saya Bapak Dr. Umar Syihab, sekaligus juga mohon maaf nih Ustaz ya, tidak di atas ya, kurang kursinya rupanya panitia. Kemudian Wakil Presiden PPMI, sahabat saya dan saudara saya Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi. Kemudian juga senior kami lulusan Al-Azhar di NTB itu punya beberapa senior, dan salah satu diantaranya yaitu Bapak Tuan Guru Haji Rubai Ahmad Munawar. Beliau ini multi talenta ya. Jadi penyiar radio Indonesia dulu di sini, sekarang juga masih menjadi direktur Radio Dakwah Hamzah Wadi di NTB, juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank NTB Syariah, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini dan yang saya banggakan, saya cintai, dan kita semua berdoa mudah-mudahan menjadi generasi terbaik untuk umat Azhariyun ya, dan Azhariyat ya, para mahasiswa, mahasiswi yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini tentu setelah syukur kepada Allah, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menggagas pertemuan ini, silaturahim, yang mengingatkan saya kepada pertemuan-pertemuan dan silaturahim yang juga dilakukan oleh para mahasiswa dulu pada masa saya. Cuma ada perbedaan. Tadi saya ngobrol juga dengan Dr. Mukhlis. Dulu kok kita ada hadroh enggak dulu? Jadi dulu pertemuan mahasiswa Kairo itu belum pernah saya dengar ada hadroh seperti hadroh pada malam hari ini. Bahasan dari kajian-kajian mahasiswi Kairo sekarang juga saya dengar, alhamdulillah sudah banyak yang kembali ke khitbahnya. Kalau dulu pada masa saya banyak betul waktu habis untuk belajar tentang Islam kirinya Hasan Hanafi, sampai kita miring-miring ke kiri. Atau beberapa pemikiran-pemikiran ya. Ada dulu Nasr Abu Zaid ya, ramai juga diperbincangkan, mengisi diskusi-diskusi kita. Nah, saya pribadi menyampaikan bahwa arah dari teman-teman para mahasiswa-mahasiswi untuk kembali lebih memprioritaskan diri mengkaji pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama kita yang muktabar, para konseptor ilmu-ilmu yang terhebat di dalam Islam, mulai dari Imam Syafi'i sebagai pencipta ilmu usul fiqh, dan demikian pula ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Menurut saya arah untuk kembali dan memprioritaskan mengkaji pemikiran-pemikiran mereka itu adalah arah yang benar. Bukan berarti bahwa mengkaji pemikiran-pemikiran modern, ijtihad dalam tanda kutip para cendekiawan Islam akhir-akhir ini itu tidak penting. Tetapi prioritas menurut saya adalah apa yang para mahasiswa-mahasiswi Kairo sekarang banyak lakukan, termasuk proses talaqqi kepada para masyayikh,
kemudian mengkaji pemikiran-pemikiran para ulama ahli mazhab yang 4 dan juga para ulama-ulama yang lain yang muktabar, menurut saya itu adalah sebaik-baik kegiatan dan semulia-mulia waktu yang dihabiskan. Insya Allah akan membawa keberkahan. Dari sisi ini saya iktibat kepada Anda semua. Artinya Anda mendapatkan apa yang kami dulu tidak dapatkan. Saya ketika bersama Dr. Muhlis, sahabat saya ini, apalagi zamannya Tuan Guru Baik. Kalau Tuan Guru Baik itu agak-agak sekuler bahkan zaman dia. Jadi anak-anak mahasiswa Kairo ini main tenis saja kerjanya dulu. Dulu ada cerita kan, ada alumni Kairo tinggal di Mekah kan. Ditanya sama anaknya, "Baba, kok tangan kanannya lebih besar dari tangan kiri gitu?" "Oh, dulu Baba biasa main tenis waktu di Kairo." Hebat sekali Baba saya gitu. Padahal dia bukan main tenis, tapi karena kita gantungan di bis kan, tahun-tahun, jadi otomatis otot yang tangan kanan itu pasti lebih besar. Maaf, Pak Kemal, saya angkat-angkat tangan. Itulah romantika dan dinamika. Saya bersyukur alhamdulillah, dan saya dorong adik-adik semua, para mahasiswa-mahasiswi untuk terus memperdalam jalan ini. Karena di dalam jalan ini kita tidak hanya menemukan ilmu, tidak hanya menemukan kecerdasan pikiran, tapi kita juga menemukan buah dari kearifan, keikhlasan, dan ketekunan. Karena karya-karya para ulama kita itu yang paling utama dan pertama adalah karya-karya yang lahir karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini tadi Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi menyampaikan beberapa. Saya pikir yang saya alami juga mirip-mirip lah dengan beliau. Jadi saya ingin menambahkan sedikit saja. Kalau diajak untuk berpikir apa nilai-nilai santri, saya pikir kita semua dari pesantren-pesantren yang berbeda itu punya banyak kesamaan. Kita menemukan banyak hal-hal yang sama dari semua pondok pesantren. Proses penuntutan ilmu di pondok pesantren, perjumpaan kita dengan kiai atau tuan guru atau ustaz kita. Kalau kita ringkaskan ke nilai-nilai, mungkin salah satu yang paling utama adalah nilai keikhlasan. Itu nilai yang diajarkan pertama kali di pondok pesantren. Ikhlas menuntut ilmu. Nah, kalau ditarik ke dalam konteks kepemimpinan, menurut saya pemimpin sekarang itu harus banyak-banyak belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu kan di dalamnya ada komitmen, tidak bergeser. Kalau kata salah seorang ulama, yastawi indahu madihuhu wa dhamu. Ikhlas itu kan kondisi di mana Anda memperlakukan pemuji dan pencela Anda itu sama. Artinya tidak bergeser hati kita itu oleh hal-hal subjektif yang datang dan pergi, tetapi tetap komit pada sesuatu yang objektif, satu visi yang besar. Sehingga cercaan, kemudian umpatan, hujatan, itu bukan sesuatu yang membengkokkan kita, bukan sesuatu yang kemudian membuat kita berubah di dalam merumuskan satu kebijakan. Karena Anda begini, maka saya kasih Anda kebijakan yang begini, rasain. Jadi ikhlas itu menurut saya barang yang perlu dipelajari oleh semua pemimpin, khususnya di Indonesia, yang untuk masa sekarang benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm
man tasaddara li khidmatil ammah fala budda ayatasaddaqa bi ba'din min irdihi li'annahu la mahalata mashtubun walau wa sholal lailan bin nahar. Siapa saja, kata Imam Ibnu Hazm, yang maju atau ya sudah tiba-tiba diamanahkan untuk memimpin sesuatu yang memiliki makna tanggung jawab publik untuk kepentingan umum, maka dia wajib bersedekah dengan sebagian kehormatan, karena dia pasti akan dicela walaupun dia kerja siang dan malam. Jadi ya seperti itu juga di Indonesia. Dan saya pikir ke depan ketika kita bersiap untuk melaksanakan satu amanah kepemimpinan dalam skala apapun dan dalam konteks apapun, ajaran pondok pesantren untuk ikhlas, tetap komit, tidak bergeser, konsisten, itu menurut saya penting. Yang kedua, di pondok pesantren kita belajar tentang ilmu, tetapi kita dicontohkan tentang amal. Maka di pondok pesantren itu kita belajar tentang hikmah sebenarnya. Salah satu ta'rif hikmah itu kan muwafaqatul ilmil amalah, yaitu kesesuaian antara ilmu dan pengamalan. Nah, disitulah terbentuk integritas, baik personal maupun kolektif. Saya pikir itu hal yang kedua yang bisa juga kita pelajari dari pondok pesantren, bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang menghadirkan kesesuaian antara teori dan praktik, antara ilmu dan amal, antara ucapan dan perbuatan. Dan itu juga tantangan, karena godaannya besar. Godaan untuk memutuskan antara ilmu dan amal, godaan untuk sekali-sekali tidak konsisten kepada apa yang ilmu, pengetahuan, dan hati nurani kita mengajarkan. Itu besar. Di pesantren kita ditempa untuk selalu menyatukan dua hal itu dalam satu tarikan nafas, ilmu dan amal. Yang ketiga, di pondok pesantren itu ada semangat berjamaah yang luar biasa. Ada semangat untuk selalu bersama dalam kebaikan. Saya pikir ini juga sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh siapapun yang menjadi pemimpin. Bagaimana dia bisa menciptakan keterpaduan, sinergi, dan menggali semua potensi itu bersama-sama, menempatkannya pada tempat yang terbaik sehingga melahirkan karya yang terbaik. Nah, dalam konteks ini saya ingat ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Saya coba ingat, mudah-mudahan pas ya. Itu hadis tentang apa? Tajdid ul-ummah. Inna allaha yab'athu lihadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Atau kama qala Rasulullah. Tahrijnya cari di kitab hadis, tapi seingat saya ini hadis sahih. Walaupun bukan di Bukhari Muslim, tapi ini hadis sahih. Dalam hadis ini kita tahu semua artinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap satu abad itu akan mengutus orang atau siapa yang akan memperbaharui agama Allah, yaitu agama Islam. Saya ingin menyoroti dua hal di sini. Yang pertama,
kata man di dalam hadis ini itu banyak dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama itu menafsirkan man di situ sebagai seorang. Maka kalau kita lihat karangan ulama itu ada dibuat daftar. Nah, adik-adik pasti sering membaca siapa mujadid abad pertama Hijriah, abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah, disebut nama. Artinya man di sini ditarik kepada makna individu seorang. Tapi banyak juga ulama yang meluaskan makna man ini. Karena man itu adalah apa kalau dalam bahasa Arab man? Isim mausul, ya. Yang juga bisa berarti jamak. Jadi man di sini tidak mesti berarti satu orang. Dia bisa berarti sekumpulan orang dan tidak mesti sekumpulan orang itu berada di satu tempat. Dia bisa berada di setiap ujung-ujung dan penjuru-penjuru dunia Islam. Tapi semuanya punya visi yang sama, yaitu membangun kebanggaan umat. Bekerja dari ranah intelektual, bekerja dari ranah birokrasi, bekerja dari ranah politik, bekerja dari ranah sosial, bekerja dari ranah budaya, dan semuanya bekerja. Maka fasolat tajadud gitu. Maka akan ada revitalisasi, kesegaran dalam beragama. Karena kesegaran dalam beragama, maka semua tingkatan intelektual bisa akrab dengan agama. Semua tingkatan umur bisa menerima pesan agama. Ketika itu belum terjadi, ada gap antara kelompok intelektual tertentu dengan pesan-pesan agama. Kita misalnya dari hari ke hari bicara surga, neraka. Padahal orang, apalagi orang berpendidikan, melihat tantangan nyata, narkoba, minuman keras, kemudian LGBT, tapi tidak pernah kita suarakan. Maka akhirnya orang merasa agama tidak memberikan jawaban yang nyata dan real. Bukan salah di agama, tapi salah di kita, salah di azhariyin, azhariyat, salah di saya. Mungkin salah sedikit juga Tuan Guru baik. Tapi Pak Kamal nggak salah. Kamal orang baik. Tapi itu, ketika ada terjadi gap bahwa di masjid itu ramai hanya orang tua saja, anak-anak muda jarang ke masjid, anak-anak gaul jarang ke masjid, itu artinya ada kholal, ada satu pendekatan yang belum ditempuh, ada satu metode yang belum dijalani, ada satu cara yang belum dieksplorasi, sehingga tidak terjadi tajadud. Saya ajak para mahasiswa Aero untuk mari kita maknakan man itu dalam makna yang kedua, yaitu kolektivitas dari semua gerak umat, khususnya tokoh-tokohnya dalam semua ranah, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara ulama dan politisi, tidak perlu ada dikotomi antara anggota legislatif yang muslim dengan seorang ustadz yang ceramah di pengajian, karena semuanya itu yu'addil amanah. Ketika dia punya visi, dia tunaikan amanah. Ustadz di pengajian bisa bercerita, bisa memberi pengajian berjam-jam, berhari-hari bahkan sampai jemaahnya ngantuk. Tapi dia tidak bisa memberikan satu daya paksa kepada alat negara untuk melaksanakan sesuatu. Daya paksa itu hanya bisa diciptakan oleh legislasi, undang-undang dan peraturan. Ketika undang-undang peraturan mengatakan begini, maka harus begini, itu daya paksa. Polisi harus melaksanakan, pengadilan harus, semua perangkat harus bergerak. Karena siapa? Karena hasil legislasi.
Ketika kita heran antara di masjid itu ramai, tetapi juga budaya-budaya dekaden berkembang di kalangan umat, nah berarti ada aspek yang kita lupakan. Membangun budaya Islam yang baik. Dan jangan lupa para ulama yang banyak kita baca kitab-kitabnya, termasuk Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan banyak ulama-ulama legendaris. Mereka juga adalah seniman-seniman yang melahirkan karya seni, puisi, syair. Bahkan ada ulama yang bisa membuat alat musik dalam sekejap. Aktivitas. Ini yang pertama dari hadis itu yang ingin saya ajak kita renungkan. Yang kedua, kalau kita ambil hadis itu dalam makna yang pertama, bahwa para ulama mencoba untuk mencari tahu siapa di masing-masing abad itu orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai mujahid atau pembaharu. Mari kita lihat listnya. Abad pertama Hijriah disebut sebagai pembaharu siapa? Al-Khalifatul Khamis minal Khulafa'ir Rasyidin, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Al-Imam Al-Muttalibi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan seterusnya, termasuk Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Coba kita tarik. Nah, ya. Coba kita tarik benang merah dari semua nama-nama itu. Dari sekian banyak kesamaannya, saya bisa menyampaikan di sini dari apa yang saya lihat dari sirah mereka, beliau-beliau, ajaran-ajaran beliau-beliau, bahwa satu yang menyamakan beliau, di antara juga mungkin kesamaan dari sisi kejeniusannya, dari sisi kecemerlangan karyanya, dari sisi pengaruhnya kepada umat. Saya melihat bahwa beliau itu datang dengan semangat rekonsiliatif, dengan semangat menyatukan dan menghimpun, dengan semangat mengakurkan dan mendamaikan. Mujahid abad pertama Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang dalam riwayat disebutkan memerintahkan kepada para khatib untuk menutup khutbahnya dengan ayat ke-90 dari surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kenapa ayat ini beliau minta kepada para khatib untuk dibaca, dan sampai sekarang siapapun khatib insyaallah dia baca ayat itu. Kecuali mungkin khotib di tempat-tempat yang aneh-aneh, tapi biasanya baca. Kenapa itu dibaca? Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Pada masa beliau itu ada pertukaran hujatan dan umpatan antara Syiah dan Bani Umayyah. Syi'atu Ali bin Abi Thalib dengan Bani Umayyah. Di daerah di mana mayoritas di situ adalah kelompok yang disebut dengan Syiah Ali, maka khotibnya ketika dia khutbah mengumpat Bani Umayyah, mencela Muawiyah, mencela Yazid. Sebaliknya juga demikian. Kalau khotib dari kelompok Bani Umayyah naik mimbar, maka dicelalah, diumpatlah kelompok Syiah Ali bin Abi Thalib. Tukar menukar umpatan dari atas mimbar. Innalillahi wa inna. Nah, beliau datang dengan semangat menghilangkan itu. Maka beliau minta kepada para khatib untuk membaca Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kira-kira mungkin wajhul istidlalnya di situ atau yang sesuai dengan konteksnya adalah, okelah, kalau Anda misalnya mengumpat itu dengan alasan bahwa dia juga mengumpat sehingga adil, marilah kita meningkat dari adil menuju ihsan. Sudahlah, saling memaafkan. Sudahlah, berhentilah. Marilah kita beri kebaikan. Jangan tukar menukar hujatan dan umpatan. Maka terjadilah rekonsiliasi. Kehidupan keagamaan semakin baik, dan itulah masa yang disebutkan bahwa
orang yang berzakat itu tidak menemukan siapa yang dia kasih zakatnya, karena sudah tidak ada mustahik. Begitu menurut riwayat, karena ada proses rekonsiliasi. Abad kedua, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Lazilna nal'anu ahlar ra'yi wa yal'anunana hatta ja'a Syafi'i famazzaja bainana. Ahlur ra'yi maksudnya murid-murid mungkin dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak, tapi murid-muridnya atau alirannya. Yal'anunana, yal'anu dalam artian merendahkan mungkin atau mengkritik atau meremehkan metode dari ahli hadis. Itu ahli hadis bisanya cuma tekstual saja, akalnya nggak nyampe. Kita ahli Irak pinter-pinter, kira-kira begitu bisa. Kami juga seperti itu. Lazilna nal'anu, kami juga seperti itu, meremehkan mereka. Apa kok akal dimajukan? Pegang yang penting hadis Nabi, walaupun katakanlah riwayatnya hadis ahad, itu lebih kuat daripada sekedar akal. Gak ada titik temu, ketegangan antara dua madrasah atau dua school of thought, aliran pemikiran, ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Datanglah Imam Syafi'i, famazzaja bainana, maka dicampur kami oleh beliau. Mazaja itu seperti orang buat teh, ya. Pertama ada air, ada teh, ada gula, tapi ketika dicampur menyatu semua. Terciptalah ilmu usul fiqh sebagai tonggak metodologi terbaik yang wajib untuk kita banggakan. Jadi beliau datang dengan semangat rekonsiliasi, yuwafiq, yuwahid, yuqarrib. Terakhir misalnya contoh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga seperti itu. Mujaddid kalau tidak salah abad keberapa itu? Abad ke-4 mungkin, abad ke-4 ya. 3 atau 4. Sama juga begitu. Al-Jabariyah dengan Al-Mu'tazilah ribut terus. Jabariyah mengatakan sudah serahkan sama Allah semua. Mu'tazilah bilang nggak bisa, akal yang paling menentukan. Datanglah Imam Asy'ari dengan nazariyatul kasb, bahwa benar Allah yang menentukan, tapi ada proses di mana manusia juga punya peran. Damai, aman, tenang. Nah, kalau kita ingin belajar, marilah saya ajak kita semua, termasuk saya, kita semua belajar bagaimana orang-orang besar itu datang tidak hanya dengan ilmu mereka, tidak hanya dengan kefasihan lisan mereka, tapi dengan karya nyata untuk mencoba merekatkan pemikiran-pemikiran yang jauh sehingga menjadi satu formula yang baik. Mencoba untuk menghilangkan dendam-dendam masa lalu sehingga antar kelompok dan antar aliran bisa hidup dengan saling memaklumi. Nah, kita terus terang adik-adik semua perlu belajar untuk jadi berkhidmat di umat atau berkhidmat untuk umat itu tidak hanya ditentukan dari kecerdasan kognitif ya, tapi dari kemauan kita untuk terus-menerus belajar dan menghadirkan solusi yang nyata. Dan itu termasuk nilai yang juga diajarkan di pondok pesantren. Mungkin hanya ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kok serius ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.